Selamat datang dalam ekspedisi penjelajahan alam semesta bersama Nasi Angkasa. Pada penjelajahan pertama ini, kalian semua akan kita ajak untuk menjelajahi lebih dalam mengenai kawasan galaksi di sekitar kita. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, galaksi Bima Sakti ini bukan satu-satunya galaksi yang ada di alam semesta. Di sekitar galaksi kita pun juga terdapat galaksi lainnya, seperti Andromeda dan Triangulum yang paling terkenal. Mereka memiliki karakteristik yang mirip dengan galaksi kita. Hidup disusun oleh berbagai bintang dan planet asing yang belum sepenuhnya manusia pahami. Untuk memahami semua itu, mari kita mulai penjelajahan kali ini. Siapkan diri kalian, karena saya akan membawa kalian jauh meninggalkan bumi. Perjalanan kita dimulai dari satu-satunya tempat yang pernah menjadi rumah bagi seluruh umat manusia. Sebuah sistem bintang yang mungkin terasa begitu besar bagi kita, tetapi di hadapan alam semesta ini, ukurannya bahkan sulit disebut sebagai permulaan. Di pusatnya, matahari terus bersinar tanpa henti selama hampir 5 miliar tahun. Cahayanya menghangatkan bumi, memberikan energi bagi kehidupan, dan menjaga 8 planet tetap bergerak pada jalurnya masing-masing. Selama ribuan tahun, manusia mengira inilah seluruh alam semesta ini. Baru beberapa abad terakhir, manusia menyadari bahwa tata surya ini hanyalah sebuah pulau kecil di tengah samudera kosmik yang nyaris tidak terbatas. Perlahan, kita akan mulai meninggalkan bumi. Setelah itu, planet yang dipenuhi oleh lautan, pegunungan, dan miliaran manusia berubah menjadi bola biru yang menggantung dalam kegelapan. Kita melintasi orbit bulan, lalu meninggalkan Mars yang berwarna kemerahan. Beberapa saat kemudian, Jupiter akan muncul sebagai raksasa dengan badai yang telah berputar selama ratusan tahun. Semakin jauh perjalanan berlanjut, Saturnus memperlihatkan cincin indahnya, disusul Uranus dan Neptunus yang perlahan menghilang di balik jarak. Planet demi planet yang selama ini sudah kita kenal dan pelajari tertinggal satu persatu di belakang kita. Namun, banyak orang mungkin mengira bahwa setelah Neptunus, perjalanan kita sudah selesai. Namun kenyataannya, justru disinilah perjalanan yang sesungguhnya baru dimulai. Di luar orbit planet terakhir, masih terbentang wilayah yang dipenuhi oleh berbagai benda es, komet, dan planet kerdil seperti Pluto. Daerah ini dikenal sebagai Sabuk Kuiper, sebuah kawasan yang menjadi sisa-sisa pembentukan tata surya kita dalam miliaran tahun yang lalu. Bahkan setelah berhasil melewati wilayah ini, kita masih belum benar-benar meninggalkan rumah. Jauh lebih luar lagi terdapat awan Oort, sebuah selubung raksasa yang diperkirakan menjadi asal dari sebagian besar komet berekor panjang atau dengan orbit yang sangat panjang. Awan ini membentang begitu jauh hingga batas akhirnya diperkirakan mencapai hampir 1 tahun cahaya dari matahari. Di titik inilah skala alam semesta mulai terasa sulit untuk dipahami. Cahaya matahari yang hanya membutuhkan sekitar 8 menit untuk mencapai bumi memerlukan waktu berbulan-bulan hingga berhari-hari untuk menjangkau planet-planet terluar. Bahkan untuk mencapai bagian terluar dari awan Oort, cahayanya membutuhkan waktu hampir 1 tahun penuh. Artinya, meskipun cahaya adalah benda tercepat yang kita kenal, ia tetap membutuhkan waktu yang sangat lama hanya untuk menyeberangi halaman depan rumah kita sendiri. Dan ketika kita akhirnya tiba di tepian awan Oort, matahari yang selama ini tampak begitu besar dan menyilaukan, kini hanyalah sebuah bintang terang di antara jutaan bintang lainnya. Untuk pertama kalinya, kita benar-benar meninggalkan wilayah yang masih berada di bawah pengaruh matahari. Di depan sana, tidak ada lagi planet yang kita kenal. Tidak ada lagi cahaya hangat dari matahari. Yang terbentang hanyalah ruang antar bintang, sebuah lautan sunyi yang akan menjadi bagian terpanjang dalam perjalanan kita menuju galaksi Andromeda.
Begitu melewati batas tata surya kita, pemandangan di sekitar tidak akan berubah secara drastis. Langit tetap akan dipenuhi oleh bintang, dan kegelapan masih mendominasi ke segala arah. Namun sebenarnya, kita telah memasuki wilayah yang sama sekali berbeda. Disinilah ruang antar bintang benar-benar dimulai. Sebuah hamparan yang membentang di antara satu bintang dengan bintang lainnya. Jika tata surya kita diibaratkan sebuah pulau kecil, maka tempat yang sedang kita lintasi ini adalah samudra yang menghubungkan jutaan pulau di dalam galaksi Bima Sakti. Hal pertama yang mungkin mengejutkan adalah betapa kosongnya ruang ini. Berbagai film fiksi ilmiah sering menggambarkan wilayah ini sebagai tempat yang sangat indah, dipenuhi asteroid hingga warna-warni dari nebula yang mempesona. Kenyataannya justru lebih sunyi. Sebagian besar perjalanan akan dihabiskan tanpa melihat apapun selain titik-titik cahaya yang nyaris tidak berubah. Jarak antar bintang begitu luar biasa jauh, sehingga peluang untuk bertemu sebuah planet, asteroid, atau bahkan sebutir debu kosmik pun sangat kecil. Alam semesta ini ternyata tidak dipenuhi oleh berbagai benda, melainkan dipenuhi oleh banyak ruang kosong. Sesekali, kita memang akan melintasi awan gas dan debu atau nebula yang membentang hingga puluhan bahkan ratusan tahun cahaya. Dari kejauhan, nebula-nebula itu tampak seperti lukisan raksasa yang menghiasi langit. Namun, jika kita benar-benar berada di dalamnya, pemandangannya tidak akan seindah berbagai foto yang sering kita lihat. Partikel-partikelnya tersebar sangat renggang, jauh lebih hampa daripada ruang vakum terbaik yang pernah dibuat manusia di bumi. Warna-warni yang memukau itu baru akan terlihat ketika cahaya dari bintang-bintang diproses oleh teleskop dengan paparan yang sangat lama. Bagi mata manusia, nebula hanyalah kabut tipis yang nyaris tidak terlihat. Lalu, semakin lama kita melaju, matahari mulai kehilangan keistimewaannya. Cahaya yang dahulu mendominasi langit, kini hanya menjadi satu titik terang di antara miliaran titik lainnya. Andaikan kita tidak mengetahui letaknya sejak awal, mungkin saja kita tidak akan pernah bisa menebak mana matahari dan mana berbagai bintang lainnya. Di tempat sejauh ini, rumah kita telah melebur menjadi bagian dari langit malam. Namun, perjalanan kali ini masih belum seberapa. Semua jarak yang telah kita tempuh sejak meninggalkan bumi tadi ternyata masih berada di satu sudut kecil galaksi Bima Sakti. Untuk benar-benar menuju Andromeda, kita harus lebih dulu keluar dari galaksi tempat matahari dilahirkan. Dan untuk pertama kalinya, kita akan melihat rumah kita bukan dari dalam, melainkan dari luar. Selama ini, kita mengenal galaksi Bima Sakti hanya dari berbagai gambar ilustrasi yang diambil menggunakan instrumen ilmiah yang dikirimkan para ilmuwan di luar angkasa. Terlihat sebuah pusaran cahaya yang indah dengan lengan-lengan spiral yang melingkar mengelilingi pusatnya. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar melihat Bima Sakti dari luar. Semua ilustrasi yang kita kenal dibuat berdasarkan hasil pengamatan, perhitungan, dan pemetaan selama puluhan tahun. Nah, hari ini, melalui perjalanan imajinasi ini, kita akan mencoba melihatnya dari sudut pandang yang belum pernah dimiliki oleh manusia. Kita akan terus melaju meninggalkan wilayah tempat matahari berada. Dari kejauhan, lengan spiral yang selama ini menjadi rumah bagi tata surya kita mulai terlihat semakin jelas. Matahari ternyata tidak berada di pusat galaksi, melainkan hanya menempati salah satu bagian kecil di pinggirannya, sekitar 26.000 tahun cahaya dari inti Bima Sakti. Di sanalah seluruh kisah manusia berlangsung. Semua kerajaan yang pernah berdiri, semua perang yang pernah terjadi, hingga setiap lagu, buku, dan penemuan yang pernah diciptakan, semuanya hanya terjadi di satu titik kecil yang bahkan tak mungkin kita lihat dari jarak ini. Semakin kita menjauh,
Bentuk Bima Sakti mulai terlihat utuh. Lengan-lengan spiralnya membentang dengan anggun, dipenuhi miliaran bintang yang memancarkan cahaya lembut ke segala arah. Di tengahnya, inti galaksi bersinar dengan sangat terang, karena dihuni oleh berbagai bintang yang jauh lebih rapat dibandingkan wilayah tempat kita berasal. Sulit dipercaya bahwa seluruh pemandangan raksasa ini adalah rumah kita. Sebuah galaksi dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya, berisi ratusan miliar bintang yang selama ini terasa begitu tidak terbatas ketika kita masih berada di dalamnya. Dalam momen ini, kita harusnya menyadari sesuatu yang sangat sederhana. Dari luar sini, tidak ada tanda yang menunjukkan di mana bumi berada. Tidak ada cahaya yang lebih terang, tidak ada penanda khusus, bahkan matahari pun sudah tenggelam di antara miliaran bintang lainnya. Rumah yang selama ini terasa sebagai pusat kehidupan, ternyata hanyalah bagian yang nyaris mustahil untuk ditemukan. Seandainya ada makhluk yang berdiri di galaksi lainnya dan memandang ke arah Bima Sakti kita, mereka tidak akan pernah tahu bahwa di salah satu sudut kecilnya pernah lahir makhluk yang bertanya tentang asal-usul alam semesta ini. Namun, perjalanan ini masih belum berakhir. Di depan sana, masih terbentang jarak yang jauh lebih besar. Meninggalkan galaksi Bima Sakti hanyalah langkah awal saja, karena tujuan kita bukan sekedar keluar dari galaksi ini. Kita harus menyeberangi ruang antar galaksi, wilayah yang begitu kosong hingga bahkan cahaya bintang pun terasa sangat jarang. Nah, disinilah jauh di balik lautan kegelapan itu, sebuah galaksi perlahan mulai menunggu kedatangan kita. Begitu galaksi Bima Sakti perlahan mengecil di belakang kita, suasana di sekitar berubah dengan cara yang sulit untuk dijelaskan. Untuk pertama kalinya, kita benar-benar berada di luar sebuah galaksi. Di depan, tidak ada lagi lengan spiral yang dipenuhi oleh miliaran bintang. Tidak ada gugusan nebula yang berwarna-warni, dan tidak ada cahaya terang yang menjadi petunjuk arah. Yang tersisa hanyalah hamparan ruang yang begitu luas, hingga kata kosong pun terasa belum cukup untuk menggambarkannya. Ruang ini disebut ruang antar galaksi dan merupakan salah satu tempat paling sunyi di alam semesta. Jutaan tahun cahaya membentang tanpa planet, tanpa tata surya, bahkan tanpa bintang yang cukup dekat untuk menerangi perjalanan. Sesekali memang mungkin akan ada awan gas yang sangat tipis atau galaksi-galaksi kecil yang melintas di kejauhan. Tetapi, dibandingkan dengan luasnya ruang yang harus kita tempuh, semuanya nyaris tidak berarti. Hanya ada kegelapan, ditemani oleh titik-titik cahaya yang tampak diam karena jaraknya terlalu jauh untuk memperlihatkan pergerakan. Di tempat seperti inilah, kita mulai memahami bahwa alam semesta bukanlah lautan bintang, melainkan lautan kehampaan. Berbagai galaksi yang selama ini terlihat memenuhi foto-foto teleskop sebenarnya dipisahkan oleh jarak yang luar biasa besar. Jika Bima Sakti diibaratkan sebuah pulau, maka Andromeda adalah pulau berikutnya. Sementara ruang di antaranya merupakan samudera yang hampir tidak memiliki apapun. Dan seperti pelaut kuno yang berbulan-bulan hanya melihat air di segala arah, perjalanan menuju galaksi lainnya juga akan dipenuhi oleh kesunyian yang seolah-olah tidak memiliki akhir. Namun perlahan, setelah menempuh jarak yang tidak terbayangkan, sesuatu mulai berubah. Di depan sana, sebuah cahaya samar yang sejak awal hanya tampak seperti kabut kecil mulai terlihat semakin besar. Awalnya, hampir tidak berbeda dengan yang kita lihat dari bumi. Tetapi semakin dekat, bentuknya pun mulai jelas. Kabut itu ternyata memiliki lengan-lengan spiral yang perlahan berputar, memancarkan cahaya dari ratusan miliar hingga mungkin 1 triliun bintang yang menghuninya. Nah, selamat datang di galaksi Andromeda. Selama jutaan tahun, ia tampak seperti titik kecil di langit malam bumi. Namun kini, kita bisa melihat wujudnya.
sebuah kota kosmik raksasa yang perlahan memenuhi seluruh pemandangan di depan kita. Semakin dekat kita mendekat, semakin sulit untuk percaya bahwa galaksi sebesar ini hanyalah tetangga terdekat dari Bima Sakti. Namun, perjalanan yang baru saja kita selesaikan ternyata belum benar-benar berakhir, karena sebentar lagi kita tidak lagi melihat Andromeda dari kejauhan. Kita akan masuk ke dalamnya, menelusuri miliaran bintang yang belum pernah disentuh oleh manusia bahkan dilihat. Kemudian, mencoba mengenal rumah baru yang selama ini hanya menjadi seberkas cahaya di langit malam. Secara perlahan, kita akan memasuki bagian tepian galaksi Andromeda. Dari dekat, pemandangannya tidak jauh berbeda dengan saat kita berada di dalam Bima Sakti. Bintang-bintang akan kembali memenuhi langit. Awan gas raksasa membentang di berbagai penjuru, dan gugusan bintang berkilau seperti berbagai pulau cahaya di tengah kegelapan. Andromeda adalah galaksi spiral terbesar di lingkungan tempat kita berada. Diameternya diperkirakan mencapai sekitar 220.000 tahun cahaya, lebih dari 2 kali ukuran Bima Sakti kita. Di dalamnya terdapat sekitar 1 triliun bintang, masing-masing juga berpotensi memiliki sistem planetnya sendiri. Jika sebagian kecil saja dari bintang-bintang itu memiliki planet layak huni, maka jumlah dunia yang mungkin menyimpan kehidupan bisa mencapai angka yang sulit untuk dibayangkan. Di antara miliaran bintang asing yang tersebar di hadapan kita, mungkin ada langit yang dipandangi oleh makhluk lainnya. Mereka mungkin juga sedang bertanya, apakah mereka sendirian di alam semesta ini? Namun, ada satu fakta yang membuat perjalanan kali ini terasa jauh lebih menarik. Meskipun dalam penjelajahan imajinasi berdasarkan sains, kita berhasil mencapai Andromeda, galaksi ini sebenarnya tidak akan selamanya menjadi tetangga yang jauh. Andromeda sedang bergerak mendekati Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 400.000 km per jam. Dalam waktu sekitar 4 hingga 5 miliar tahun lagi, kedua galaksi ini diperkirakan akan saling bertemu dan bertabrakan. Tabrakan itu memang terdengar mengerikan, tetapi karena jarak antar bintang sangatlah besar, sebagian besar bintang kemungkinan tidak akan saling bertabrakan. Yang akan berubah adalah bentuk galaksinya. 2 spiral raksasa perlahan akan melebur menjadi sebuah galaksi baru yang jauh lebih besar. Kita telah sampai di galaksi Andromeda. Setelah perjalanan yang sangat panjang dan memahami berbagai hal dalam penjelajahan tadi, tentu bagian paling menakjubkan adalah untuk menjelajahi bagaimana kedalaman galaksi Andromeda. Jadi, mari kita jelajahi kedalaman galaksi Andromeda. Saat memasuki wilayah terluar dari galaksi Andromeda, pemandangan yang kita temui justru akan terasa begitu sunyi. Tidak ada dinding cahaya yang menandai batas galaksi. Tidak ada garis pemisah antara ruang antar galaksi dan tubuh Andromeda. Sebaliknya, galaksi ini diselimuti oleh sebuah halo yang sangat luas, membentang ratusan ribu tahun cahaya ke segala arahnya. Dari bumi, wilayah bernama halo ini hampir tidak terlihat karena cahayanya terlalu redup. Namun, melalui pengamatan modern, para astronom mengetahui bahwa wilayah tersebut merupakan bagian penting dari struktur Andromeda maupun galaksi lainnya. Bahkan, jika kita bisa melihat dengan langsung dalam POV yang sama, ukuran galaksi Andromeda sebenarnya jauh lebih besar daripada yang tampak dalam berbagai foto yang sering kali kita lihat. Wilayah halo ini diisi oleh berbagai bintang tua yang telah mengorbit pusat galaksi sejak masa-masa awal pembentukannya. Di sela-selanya terdapat gugus-gugus bola.
aliran bintang hasil tabrakan dengan berbagai galaksi kecil di masa lalu, serta lautan materi gelap yang tidak memancarkan cahaya sama sekali. Walaupun tidak dapat dilihat secara langsung, keberadaan materi gelap inilah yang menjaga Andromeda tetap bisa utuh. Tanpa gravitasinya, miliaran bintang yang membentuk galaksi ini tidak akan mampu bertahan dalam susunan spiral yang sangat megah. Semakin jauh kita melaju ke dalam, jumlah bintang perlahan akan terus bertambah. Ruang yang sebelumnya tampak kosong, kini mulai dipenuhi oleh berbagai cahaya redup dari segala arah. Tidak akan ada perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Andromeda seolah menyambut kita dengan perlahan, memperlihatkan bahwa sebuah galaksi adalah struktur yang jauh lebih luas daripada sekedar piringan spiral yang tampak dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, di tengah luasnya wilayah halo, akan mulai tampak berbagai objek yang menyerupai bola cahaya raksasa melayang di ruang angkasa. Dari kejauhan, bentuknya akan terlihat sederhana, tetapi kita mulai mendekat, setiap bola cahaya itu ternyata merupakan rumah bagi ratusan ribu hingga jutaan bintang. Inilah yang disebut sebagai gugus bola, salah satu struktur tertua yang masih bertahan di Andromeda hingga saat ini. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang dimiliki oleh galaksi kita, menjadi bukti bahwa galaksi Andromeda memiliki sejarah pertumbuhan yang sangat kompleks. Apabila matahari berada di dalam salah satu gugus seperti ini, langit malam di bumi tidak akan pernah benar-benar gelap. Ribuan bintang akan tampak memenuhi langit. Sebagian bersinar sangat terang, bahkan cukup kuat untuk menimbulkan bayangan. Walaupun jarak antar bintang tetap diukur dalam tahun cahaya, kepadatan bintangnya jauh lebih tinggi dibandingkan lingkungan tempat matahari berada sekarang. Pemandangan seperti ini juga hampir mustahil dibayangkan oleh manusia yang terbiasa melihat langit dengan hanya beberapa ribu bintang yang terlihat, itu pun dalam cahaya redup. Setiap gugus bola juga merupakan kapsul waktu. Banyak di antara gugus bola ini diperkirakan merupakan sisa-sisa galaksi kecil yang dulunya pernah ditelan oleh Andromeda. Dengan mempelajari umur dan komposisi kimianya, para astronom dapat menyusun kembali kisah pertumbuhan galaksi Andromeda, seolah sedang membaca halaman demi halaman sejarah yang telah tersimpan sejak alam semesta masih berusia sangat muda. Meninggalkan wilayah tua tersebut, warna galaksi pun akan mulai berubah. Cahaya kebiruan perlahan mendominasi pandangan kita. Di hadapan kita membentang awan-awan gas hidrogen yang sangat luas, dipenuhi oleh debu kosmik yang perlahan runtuh akibat gravitasinya sendiri. Inilah tempat lahirnya generasi baru bintang. Disinilah Andromeda terus memperbarui tubuhnya, memastikan bahwa kehidupan galaksi akan terus berlangsung selama miliaran tahun ke depan. Salah satu kawasan paling aktif adalah NGC 206, sebuah wilayah pembentukan bintang yang menjadi salah satu yang terbesar di seluruh klub lokal. Di dalamnya hidup banyak bintang biru raksasa yang usianya baru beberapa juta tahun, sangat muda jika dibandingkan usia alam semesta yang telah mencapai sekitar 13,8 miliar tahun. Radiasi ultraviolet dari bintang-bintang tersebut meniup awan gas di sekitarnya, membentuk berbagai rongga besar yang akan terus berubah seiring lahirnya generasi bintang berikutnya. Melihat kawasan ini seperti mengingatkan kita bahwa sebuah galaksi bukanlah benda mati. Di satu sisi, terdapat berbagai bintang yang telah lama bersinar selama miliaran tahun. Sementara di sisi lainnya,
berbagai bintang baru terus lahir setiap saat. Siklus seperti inilah yang menjaga Andromeda tetap hidup, terus berubah, dan terus berkembang sejak pertama kali terbentuk. Selama sebagian besar sejarah manusia, seluruh isi Andromeda tampak menyatu menjadi satu kabut bercahaya. Tidak ada yang mampu melihat satu bintang pun di dalamnya. Bahkan, berbagai teleskop awal hanya memperlihatkan cahaya samar yang tampak halus, seolah Andromeda hanyalah awan raksasa yang menggantung di angkasa. Baru ketika memasuki abad ke-20, perkembangan teknologi optik dan fotografi mulai mengubah cara kita memandang galaksi ini. Titik baliknya terjadi ketika Edwin Hubble berhasil mengidentifikasi bintang variabel Kaphead di dalam Andromeda, sebuah penemuan yang membuktikan bahwa objek tersebut berada jauh di luar Bima Sakti. Sejak saat itu, Andromeda yang dulunya dianggap merupakan bagian dari Bima Sakti, kemudian mendapat gelar baru sebagai galaksi utuh yang memiliki miliaran bintang dan sejarah evolusinya sendiri. Kemajuan terbesar kemudian datang hampir satu abad setelah penemuan itu. Dengan menggunakan teleskop Hubble, para astronom menjalankan proyek pemetaan terbesar terhadap Andromeda, yang dikenal sebagai Panchromatic Hubble Andromeda Treasury. Selama bertahun-tahun, teleskop tersebut menyusun ribuan citra beresolusi tinggi menjadi sebuah mozaik raksasa yang mencakup sebagian besar piringan galaksi. Hasilnya benar-benar mengubah pemahaman manusia. Lebih dari 100 juta bintang berhasil dipisahkan dan diamati secara individual, sesuatu yang sebelumnya dianggap hampir mustahil dilakukan terhadap sebuah galaksi yang berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Bukan hanya sekedar melihat titik-titik cahaya, para astronom kini dapat mengukur warna, tingkat kecerlangan, suhu permukaan, hingga memperkirakan umur dan tahap evolusi masing-masing bintang. Di antara jutaan objek tersebut, terdapat beberapa bintang yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah astronomi, khususnya dalam kasus Andromeda. Salah satunya adalah M31V1, bintang variabel Kaphead yang digunakan Edwin Hubble untuk menghitung jarak Andromeda dan mengubah pandangan manusia tentang ukuran alam semesta. Ada pula bintang bernama M31RV, sebuah bintang yang mengalami ledakan sangat langka pada tahun 1988. Ledakan itu tidak sepenuhnya menyerupai nova maupun supernova, sehingga hingga saat ini masih menjadi salah satu fenomena bintang yang terus dipelajari oleh para astronom. Dengan mengetahui berbagai objek seperti inilah yang menunjukkan bahwa bintang memiliki kisahnya sendiri dan tidak semuanya mengikuti pola evolusi yang telah manusia pahami. Selain kedua objek tersebut, Hubble dan berbagai observatorium modern juga telah mengidentifikasi ribuan super raksasa biru yang bersinar dengan suhu puluhan ribu derajat. Super raksasa merah yang ukurannya dapat mencapai ratusan hingga lebih dari 1000 kali diameter matahari, berbagai bintang Wolf-Rayet yang kehilangan masanya melalui angin bintang yang sangat kuat, serta ribuan sistem bintang ganda yang saling mengorbit satu sama lain. Setiap jenis bintang memberikan petunjuk berbeda mengenai bagaimana Andromeda berevolusi selama miliaran tahun. Nah, dengan membandingkan distribusi bintang muda dan tua, para astronom bahkan mampu merekonstruksi berbagai wilayah yang pernah mengalami ledakan pembentukan bintang pada masa lalu, sekaligus memperkirakan bagaimana galaksi ini akan terus berkembang di masa depan nanti. Pencapaian ini menjadi salah satu bukti paling luar biasa dalam sejarah astronomi modern. Dari jarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya, manusia tidak hanya mampu melihat cahaya sebuah galaksi, tetapi juga mengenali jutaan bintang yang membentuknya satu persatu.
Masing-masing merupakan sebuah bintang dengan karakteristik yang berbeda. Sebagian masih berada pada masa mudanya, sebagian telah mendekati akhir kehidupannya, dan sebagian lainnya mungkin telah memiliki sistem planet yang hingga saat ini masih tersembunyi dari pandangan kita. Setelah berhasil mengenali jutaan bintang di Andromeda, muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih menggugah rasa penasaran kita. Jika di galaksi Bima Sakti, hampir setiap bintang yang kita amati memiliki peluang untuk dikelilingi oleh planet, mungkinkah hal yang sama juga terjadi di galaksi Andromeda? Di antara triliunan bintang yang memenuhi Andromeda, berapa banyak dunia yang sebenarnya sedang mengorbit tanpa pernah kita ketahui? Apakah ada planet yang memiliki lautan, pegunungan, atau bahkan langit yang diterangi oleh dua matahari sekaligus? Berbagai pertanyaan inilah yang mendorong para astronom untuk mencoba melangkah lebih jauh. Tidak hanya mempelajari bintangnya, tetapi juga mencari berbagai dunia yang mungkin tersembunyi di balik cahayanya. Sayangnya, jawaban ilmiah yang dimiliki oleh manusia hingga saat ini akan terdengar mengecewakan. Belum ada satupun planet di galaksi Andromeda yang berhasil dikonfirmasi secara resmi. Tapi bukan berarti galaksi ini tidak memiliki planet. Justru hampir semua astronom meyakini bahwa Andromeda kemungkinan menyimpan jumlah planet yang luar biasa banyak. Mungkin mencapai triliunan jika dibandingkan dengan banyaknya bintang yang dimilikinya. Namun masalahnya bukan terletak pada keberadaan planet tersebut, melainkan pada kemampuan manusia untuk menemukannya. Pada jarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya sebuah planet menjadi terlalu redup untuk dipisahkan dari cahaya sang bintang. Bahkan teleskop luar angkasa tercanggih yang pernah dibangun manusia masih belum memiliki resolusi dan sensitivitas yang cukup untuk mengamati objek sekecil itu secara langsung. Namun, meskipun begitu, secercah harapan pernah muncul pada tahun 1999 melalui sebuah fenomena yang dikenal sebagai gravitational microlensing. Peristiwa yang kemudian diberi nama PA99N2 ini, para astronom mengamati perubahan kecerahan sebuah bintang di galaksi Andromeda yang tidak sepenuhnya sesuai dengan pola microlensing biasa. Setelah dilakukan analisis yang mendalam, salah satu kemungkinan terbaik untuk menjelaskan gangguan tersebut adalah keberadaan sebuah planet raksasa dengan massa sekitar 6 kali massa Jupiter yang mengorbit bintang tersebut. Jika interpretasi ini benar, maka objek itu akan menjadi kandidat planet ekstragalaksi pertama yang pernah ditemukan oleh manusia. Namun, dalam bidang sains, selalu menuntut bukti yang dapat diuji kembali. Berbeda dengan berbagai planet di galaksi kita sendiri yang dapat diamati berulang kali untuk memastikan orbit dan sifat-sifatnya, peristiwa microlensing seperti PA99N2 tadi hanya terjadi satu kali ketika posisi pengamat, bintang, dan objek pelensaannya berada dalam susunan yang sangat tepat. Setelah momen itu berlalu, fenomenanya tidak dapat diulang kembali. Akibatnya, hingga saat ini, kandidat tersebut belum dapat dipastikan sebagai sebuah planet. Statusnya masih tetap menjadi sebuah kandidat, sebuah petunjuk yang sangat menjanjikan, tetapi belum cukup kuat untuk dinyatakan sebagai penemuan resmi planet ekstragalaksi. Tapi, inilah salah satu kenyataan paling menarik dalam astronomi modern. Manusia telah berhasil memetakan lebih dari 100 juta bintang di galaksi Andromeda, mengukur warna, suhu, hingga tahap evolusi mereka. Kita bahkan mampu memperkirakan massa lubang hitam supermasif yang tersembunyi di pusat galaksi itu. Namun, di antara lautan bintang yang luar biasa banyak tersebut, kita masih belum mampu untuk menunjuk satupun dunia
yang benar-benar dapat dipastikan mengorbit salah satunya. Barangkali, mungkin di sana memang ada banyak planet, tersembunyi di balik cahaya bintang induknya, menunggu generasi teleskop berikutnya membuka tabir yang hingga saat ini masih menjadi salah satu misteri terbesar di galaksi tetangga kita. Ya, setelah membahas tentang bintang dan planet dalam galaksi Bima Sakti, sekarang kita akan semakin mendekat ke pusat galaksi. Kepadatan bintang meningkat secara luar biasa. Ruang kosong yang sebelumnya masih dapat kita rasakan perlahan akan mulai menghilang, digantikan oleh lautan cahaya dari miliaran bintang tua yang memenuhi tonjolan pusat dari galaksi Andromeda. Jalur-jalur debu membelah cahaya tersebut menjadi pola-pola gelap yang membentang mengikuti struktur galaksi, menciptakan pemandangan yang begitu rumit sekaligus menakjubkan. Ketika Hubble mengamati wilayah ini dengan resolusi yang belum pernah dicapai sebelumnya, para astronom menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pusat Andromeda tampak memiliki dua inti terang. Selama bertahun-tahun, fenomena ini menjadi misteri besar. Penelitian lanjutan akhirnya menunjukkan bahwa keduanya bukanlah dua pusat galaksi yang berbeda, melainkan sekumpulan bintang yang mengorbit dalam bentuk cakram eksentrik mengelilingi satu lubang hitam supermasif. Dari sudut pandang bumi, susunan tersebut menciptakan ilusi seolah Andromeda memiliki dua inti. Tepat di pusatnya bersemayam objek bernama M31. Sebuah lubang hitam supermasif dengan massa sekitar 100 juta kali massa matahari. Walaupun tidak memancarkan cahaya, gravitasinya mengendalikan seluruh wilayah inti galaksi. Setiap bintang yang kita lihat di sekitar pusat itu, cepat atau lambat, akan mengikuti tarian gravitasi yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Di tempat inilah denyut terdalam Andromeda berada, sunyi, gelap, namun menjadi jangkar bagi salah satu galaksi terbesar di lingkungan kosmik kita sendiri. Kini, ekspedisi kita dalam menjelajahi galaksi Andromeda telah berakhir. Setelah menelusuri wilayah halo, melewati gugus-gugus bola, menyaksikan tempat lahirnya bintang-bintang baru, mengenal jutaan bintang yang telah berhasil dipetakan, mencari berbagai dunia yang masih tersembunyi, hingga akhirnya mencapai jantung Andromeda. Kita akan mulai kembali menjauh dan mencari objek jauh. Dari kejauhan, seluruh galaksi kembali menyatu menjadi pusaran cahaya yang anggun, memperlihatkan betapa luar biasanya struktur yang selama ini hanya tampak sebagai bercak kecil di langit malam. Setelah menjelajahi Andromeda, kita sudah tahu jika kita baru saja menjelajahi galaksi dengan diameter yang jauh lebih besar dari galaksi kita sendiri. Namun ternyata, Andromeda bukanlah satu-satunya galaksi besar di wilayah ini. Di sekitarnya, masih terdapat puluhan galaksi lain yang selama miliaran tahun hidup berdampingan, membentuk sebuah keluarga kosmik yang dikenal sebagai local group. Kita akan meninggalkan Andromeda untuk menjelajahi lingkungan kosmik tersebut lebih jauh. Perjalanan kita akan membawa kita menuju galaksi Triangulum, galaksi spiral terbesar ketiga di local group yang menyimpan banyak rahasia tentang evolusi galaksi. Dari sana, kita juga akan melihat bagaimana tiga galaksi besar saling terikat oleh gravitasi, sekaligus mengintip seperti apa masa depan keluarga kosmik tempat galaksi kita berada. Pada akhir penjelajahan sebelumnya, kita akhirnya berhasil mencapai galaksi Andromeda. Kini, kita berdiri
di dalam galaksi spiral terbesar di lokal group. Dari dalam sini, pemandangannya terasa begitu akrab. Di segala arah, miliaran bintang memenuhi langit. Sementara gugusan bintang muda dan awan gas raksasa terus melahirkan generasi bintang berikutnya. Jika ada sebuah peradaban yang hidup di salah satu planet dalam galaksi Andromeda, mungkin mereka akan mengira bahwa galaksi ini adalah seluruh alam semesta. Sama seperti manusia yang dahulu pernah menganggap bumi sebagai pusat dari segala sesuatu. Padahal, Andromeda ini hanyalah satu galaksi di antara miliaran galaksi lainnya. Dengan diameter sekitar 220.000 tahun cahaya dan diperkirakan dihuni hingga 1 triliun bintang. Galaksi Andromeda begitu besar sehingga bahkan cahaya pun membutuhkan waktu sekitar 220.000 tahun hanya untuk menyeberang dari satu sisi ke sisi lainnya. Perlahan, kita akan mulai meninggalkan Andromeda. Dari kejauhan, lengan-lengan spiral Andromeda yang sebelumnya tampak sebagai hamparan bintang, kini mulai membentuk pusaran cahaya yang utuh. Dari sudut pandang ini, semakin jelas bahwa sebuah galaksi bukanlah sekedar kumpulan bintang, melainkan sebuah sistem raksasa yang diikat oleh gravitasi. Dari mulai gas, debu kosmik, gugusan bintang, lubang hitam supermasif di pusat galaksi, hingga materi gelap, bekerja sama mempertahankan bentuknya selama miliaran tahun. Semakin jauh kita bergerak, semakin banyak pula galaksi-galaksi satelit yang mulai terlihat mengelilingi Andromeda. Puluhan galaksi kecil ini terus mengorbit sang induk, membuktikan bahwa bahkan galaksi sebesar Andromeda pun tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Kini, Andromeda akan perlahan terus mengecil menjadi sebuah pusaran cahaya yang menggantung di tengah kegelapan ruang antar galaksi. Untuk pertama kalinya, kita dapat melihat keseluruhan bentuknya secara utuh. Namun, pemandangan yang lebih menarik justru berada sedikit lebih jauh. Dari kejauhan, tampak dua galaksi spiral lainnya. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti atau tempat rumah kita berada. Sementara yang lainnya adalah galaksi Triangulum, galaksi spiral terbesar ketiga di lingkungan kosmik ini. Ketiga galaksi tersebut bukanlah tetangga yang kebetulan berdekatan. Mereka telah terikat oleh gravitasi selama miliaran tahun dan membentuk sebuah keluarga galaksi yang dikenal sebagai local group. Kini, penjelajahan saat ini akan membawa kita mengenal keluarga kosmik tersebut lebih dekat. Semakin kita menjauh dari galaksi Andromeda, pemandangan di hadapan kita mulai memperlihatkan sesuatu yang belum pernah kita sadari sebelumnya. Selama ini, kita mungkin menganggap setiap galaksi berdiri sendirian, dipisahkan oleh ruang kosong yang nyaris tidak terbatas. Namun dari kejauhan, kenyataannya akan terlihat berbeda. Di sekitar Andromeda, masih tampak puluhan galaksi lainnya yang tersebar di berbagai arah. Mereka memang dipisahkan oleh jarak ratusan ribu hingga jutaan tahun cahaya, tetapi seluruhnya masih berada dalam satu sistem yang sama. Sistem inilah yang dikenal sebagai local group tadi, sebuah kelompok galaksi berdiameter sekitar 10 juta tahun cahaya yang menjadi rumah bagi lebih dari 100 galaksi. Sebagian besar anggotanya merupakan galaksi kerdil, sementara hanya 3 galaksi spiral besar yang mendominasi kelompok ini, yaitu galaksi Andromeda, galaksi kita, dan galaksi Triangulum. Lalu, mengapa seluruh galaksi ini tetap berkumpul, padahal alam semesta ini terus mengembang? Jawabannya adalah gravitasi. Massa yang sangat besar dari seluruh galaksi, ditambah dengan keberadaan materi gelap yang menyelimuti masing-masing galaksi, menghasilkan gaya gravitasi yang cukup kuat untuk menjaga seluruh anggota local group tetap terikat selama miliaran tahun. Karena itulah,
Meskipun sebagian besar galaksi di alam semesta saling menjauh akibat pemawaian ruang, galaksi-galaksi di lokal group justru terus bergerak mengelilingi pusat masanya, membentuk sebuah keluarga kosmik yang telah bertahan sejak sejarah awal alam semesta ini. Kini, perhatian kita mulai tertuju pada anggota ketiga dari keluarga besar ini. Dari kejauhan, sebuah pusaran cahaya yang lebih kecil mulai tampak semakin jelas. Itulah galaksi Triangulum atau Messier 33, sebuah galaksi spiral terbesar ketiga di dalam lokal group. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan Andromeda maupun Bima Sakti kita, galaksi Triangulum justru menjadi salah satu galaksi yang paling sering dipelajari oleh para astronom, dikarenakan aktivitas pembentukan bintangnya yang sangat tinggi dan struktur spiralnya yang masih terjaga dengan sangat baik. Dan kini, penjelajahan kita akan membawa kita semakin dekat untuk mengenal salah satu galaksi paling menarik di lingkungan kosmik tempat rumah kita berada. Perlahan, kita akan meninggalkan pusat dari lokal group dan mengarahkan haluan menuju galaksi Triangulum. Berbeda dengan perjalanan dari Bima Sakti menuju Andromeda yang menempuh sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Kali ini, jarak yang harus kita tempuh jauh lebih dekat. Triangulum berada sekitar 2,7 juta tahun cahaya dari bumi, tetapi hanya berjarak sekitar 750.000 tahun cahaya dari galaksi Andromeda. Dalam skala antar galaksi, kedua galaksi ini bisa dikatakan sebagai tetangga yang sangat dekat. Bahkan sebagian astronom menduga bahwa Triangulum bukan sekedar anggota biasa di lokal group, melainkan sebuah galaksi satelit yang perlahan mengorbit Andromeda dalam lintasan yang sangat luas. Meskipun membutuhkan miliaran tahun untuk menyelesaikan satu kali putaran, gravitasi membuat keduanya saling terikat dalam tarian kosmik yang berlangsung hampir sejak awal terbentuknya alam semesta ini. Di sepanjang perjalanan ini, mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana para astronom bisa mengetahui jarak dan pergerakan galaksi yang letaknya jutaan tahun cahaya dari bumi? Jawabannya berasal dari pengamatan yang dilakukan selama puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Melalui teleskop modern, para astronom dapat mengukur perubahan posisi galaksi secara lebih teliti, mempelajari cahaya yang dipancarkannya, serta menghitung kecepatan geraknya menggunakan fenomena yang dikenal sebagai efek Doppler. Ketika sebuah galaksi bergerak mendekati kita, panjang gelombang cahayanya akan sedikit bergeser ke arah biru atau blue shift. Sebaliknya, jika menjauh, cahayanya akan bergeser ke arah merah atau disebut red shift. Dari pengukuran inilah, para astronom mulai memahami bahwa setiap galaksi di lokal group tidak pernah benar-benar diam, melainkan terus bergerak mengikuti pengaruh gravitasi yang saling mengikat mereka selama miliaran tahun. Seiring penjelajahan kita yang terus berlanjut, cahaya samar di depan perlahan mulai akan berubah menjadi sebuah pusaran spiral yang semakin jelas. Ukurannya memang tidak sebesar Andromeda, namun bentuknya akan terlihat lebih anggun, dengan berbagai lengan spiral yang terbentang simetris mengelilingi pusat galaksinya. Di beberapa bagian, bahkan akan tampak titik-titik terang berwarna kebiruan, pertanda bahwa bintang-bintang baru sedang lahir dalam jumlah yang sangat besar. Kita akhirnya mulai mendekati Triangulum, sebuah galaksi yang selama puluhan tahun menjadi laboratorium alami bagi para astronom untuk memahami bagaimana galaksi spiral bertumbuh, membentuk bintang, dan juga berevolusi. Sampai sini, kita tidak lagi melihatnya sebagai seberkas cahaya dari kejauhan, melainkan akan memasuki salah satu galaksi paling aktif di seluruh lokal group.
Secara perlahan-lahan, kita akan memasuki tepian galaksi Triangulum. Dari kejauhan, galaksi ini memang tampak jauh lebih kecil dibandingkan Andromeda. Diameternya saja diperkirakan mencapai sekitar 60.000 tahun cahaya. Hanya sekitar setengah ukuran galaksi Bima Sakti dan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Andromeda. Jumlah bintangnya pun diperkirakan berkisar antara 40 hingga 60 miliar bintang. Jauh di bawah dua saudaranya di Local Group. Karena ukurannya yang lebih kecil dan cahayanya lebih redup, Triangulum seringkali luput dari perhatian masyarakat. Ketika orang berbicara tentang galaksi spiral, nama Bima Sakti dan Andromeda hampir selalu menjadi yang paling pertama disebut. Padahal bagi para astronom, Triangulum justru merupakan salah satu galaksi spiral yang paling berharga untuk dipelajari. Struktur piringan galaksinya relatif masih utuh, lengan-lengan spiralnya terlihat dengan sangat jelas, dan aktivitas pembentukan bintangnya masih berlangsung dengan sangat aktif hingga saat ini. Salah satu alasan mengapa Triangulum begitu menarik adalah karena galaksi ini dipenuhi oleh wilayah pembentukan bintang yang luar biasa besar. Yang paling terkenal adalah NGC 604, sebuah kawasan raksasa yang terletak di salah satu lengan spiralnya. Wilayah ini merupakan salah satu daerah pembentukan bintang terbesar di seluruh Local Group. Bahkan ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan nebula Orion yang berada di galaksi Bima Sakti. Di dalam NGC 604, terdapat ratusan bintang muda bermassa sangat besar yang memancarkan radiasi luar biasa kuat, menerangi awan gas hidrogen di sekitarnya hingga tampak bersinar sangat terang. Pemandangan seperti ini memberikan kesempatan bagi para astronom untuk mempelajari bagaimana bintang-bintang masif terlahir, berkembang, dan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Jadi, tidak mengherankan jika galaksi Triangulum ini sering dijadikan laboratorium alami untuk memahami proses pembentukan bintang yang masih aktif berlangsung hingga saat ini. Semakin jauh kita menyusuri salah satu lengan spiralnya, semakin jelas bahwa Triangulum memiliki karakter yang berbeda dibandingkan Bima Sakti maupun Andromeda. Galaksi ini tidak memiliki tonjolan pusat yang sebesar kedua saudaranya, sehingga struktur spiralnya tampak lebih terbuka dan lebih rapi. Justru kesederhanaan inilah yang membuat Triangulum menjadi sangat penting bagi dunia astronomi. Dengan mempelajari galaksi ini, para astronom dapat memahami bagaimana galaksi spiral berevolusi tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh inti galaksi yang sangat besar. Nah, di hadapan kita terbentang miliaran bintang, gugusan bintang muda, serta awan-awan gas yang terus melahirkan generasi baru bintang. Meskipun sering disebut sebagai galaksi spiral terbesar ketiga di Local Group, Triangulum membuktikan bahwa ukuran bukanlah satu-satunya hal yang membuat sebuah galaksi menjadi istimewa. Terkadang, justru galaksi paling jarang dibicarakanlah yang mampu menyimpan jawaban atas banyak pertanyaan besar tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Kini, kita telah berada jauh di dalam galaksi Triangulum. Dari dalam sebuah galaksi, pemandangannya akan kembali terasa begitu akrab. Di segala arahnya, langit akan dipenuhi oleh bintang-bintang yang tersebar hingga batas pandangan kita. Awan gas hidrogen membentang di sepanjang lengan spiralnya, sementara gugusan bintang muda terus memancarkan cahaya kebiruan yang menandakan bahwa proses kelahiran bintang masih berlangsung dengan sangat aktif. Jika seseorang hidup di salah satu planet yang mengorbit sebuah bintang di galaksi ini, mungkin mereka tidak akan pernah menyadari bahwa mereka sebenarnya tinggal di galaksi yang sangat berbeda dari Bima Sakti. Sama seperti manusia di bumi, mereka hanya akan melihat langit yang dipenuhi oleh bintang, tanpa benar-benar memahami bentuk keseluruhan galaksi tempat mereka tinggali. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa dari dalam sebuah galaksi sangat sulit
untuk mengetahui seperti apa rumah kita sebenarnya. Namun Triangulum memiliki satu keunikan yang membedakannya dari dua galaksi spiral besar lainnya di Local Group. Hingga saat ini, para astronom masih belum menemukan bukti yang meyakinkan mengenai keberadaan lubang hitam supermasif di pusat galaksi ini. Berbeda dengan Bima Sakti yang memiliki Sagittarius A-star atau Andromeda yang juga diketahui menyimpan lubang hitam supermasif di intinya, pusat galaksi dari Triangulum tampak jauh lebih tenang. Jikapun terdapat sebuah lubang hitam di sana, masanya diperkirakan akan jauh lebih kecil dibandingkan yang dimiliki oleh kedua galaksi tersebut. Penemuan ini menjadi sangat menarik karena menunjukkan bahwa sebuah galaksi spiral tetap dapat berkembang dan membentuk bintang dalam jumlah besar tanpa harus memiliki inti yang sangat masif. Fakta ini masih terus menjadi bahan penelitian, sekaligus membantu para astronom memahami bahwa proses evolusi galaksi ternyata jauh lebih beragam daripada selama ini diperkirakan. Sekarang, coba bayangkan, kita berdiri di sebuah planet hipotesis yang berada di salah satu lengan spiral Triangulum pada malam hari. Ketika langit mulai gelap, dua cahaya besar akan perlahan muncul dari kejauhan. Yang pertama adalah galaksi Andromeda, terlihat sebagai pusaran cahaya raksasa yang terus mendominasi langit. Tidak jauh darinya, tampak sebuah cahaya lain yang sedikit lebih kecil namun tetap sangat terang. Itulah galaksi Bima Sakti, rumah yang telah kita tinggalkan sejak awal penjelajahan ini. Dari sudut pandang ini, untuk pertama kalinya, kita dapat melihat rumah kita sebagai bagian dari langit malam galaksi lainnya. Bumi, matahari, dan seluruh sejarah umat manusia kini tersembunyi di dalam cahaya samar galaksi Bima Sakti, begitu kecil hingga mustahil dibedakan dari miliaran bintang lainnya. Penjelajahan ini kembali mengingatkan kita semua bahwa di hadapan alam semesta ini, rumah kita hanyalah satu titik kecil di antara lautan galaksi yang membentang tanpa batas. Namun, kisah dari penjelajahan Triangulum ternyata tidak berhenti di sini saja. Meskipun hari ini, galaksi ini tampak tenang, ia tidak akan selamanya mempertahankan bentuknya seperti saat ini. Sama seperti Bima Sakti dan Andromeda, Triangulum juga akan terus bergerak mengikuti tarian gravitasi di dalam Local Group. Dalam beberapa miliar tahun ke depan, perjalanan panjang ketiga galaksi spiral ini akan membawa mereka menuju sebuah pertemuan yang perlahan mengubah wajah lingkungan kosmik tempat kita berada. Dan sebelum kita mengakhiri ekspedisi kali ini, masih ada satu pertanyaan besar yang harus dijawab. Seperti apakah masa depan keluarga galaksi tempat kita berada? Selama penjelajahan ini, kita telah mengunjungi 3 galaksi spiral terbesar di Local Group, mulai dari Bima Sakti, Andromeda, hingga akhirnya tiba di galaksi Triangulum. Ketiganya tampak begitu tenang, seolah akan mempertahankan bentuknya selamanya. Namun di alam semesta ini, tidak ada struktur yang benar-benar abadi. Galaksi terus bergerak mengikuti gravitasi selama miliaran tahun. Saat ini, galaksi Andromeda diketahui sedang mendekati Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 400.000 km per jam. Dalam sekitar 4 hingga 5 miliar tahun mendatang, keduanya diperkirakan akan bertemu. Meski sering disebut sebagai tabrakan antar galaksi, peristiwa ini tidak akan membuat bintang-bintang saling bertabrakan secara langsung karena jaraknya yang sangat berjauhan. Yang berubah adalah bentuk galaksinya. Lengan-lengan spiral akan terdistorsi, gas dan debu saling bercampur, lalu memicu lahirnya generasi bintang baru. Lalu, bagaimana dengan galaksi Triangulum? Hingga saat ini, lintasan galaksi Triangulum masih terus dipelajari oleh para astronom. Berbagai simulasi menunjukkan bahwa Triangulum kemungkinan juga akan ikut terlibat dalam evolusi Local Group.
Entah kedepannya akan dahulu berinteraksi dengan Andromeda atau bergabung setelah Bima Sakti dan Andromeda menyatu, sebagian besar model ilmiah sepakat bahwa ketiga galaksi spiral terbesar di Local Group tidak akan benar-benar terpisah. Dalam beberapa miliar tahun mendatang, mereka perlahan akan menjadi bagian dari sebuah galaksi yang jauh lebih besar, mengubah wajah lingkungan kosmik yang selama ini kita kenal. Tentu, akan sulit untuk membayangkan perubahan sebesar itu, karena usia manusia hanyalah sekejap dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan alam semesta ini untuk berevolusi. Kita hidup pada masa ketika Bima Sakti, Andromeda, dan Triangulum masih berdiri sebagai tiga galaksi yang berbeda. Kita masih memiliki kesempatan untuk mempelajarinya masing-masing, sebelum batas di antara mereka perlahan akan menghilang. Penjelajahan menuju Triangulum akhirnya mengajarkan kita bahwa bahkan galaksi yang ukurannya mencapai ratusan ribu tahun cahaya dan dihuni oleh ratusan miliar bintang juga memiliki siklus kehidupan. Mereka berevolusi, saling mempengaruhi, dan pada akhirnya berubah menjadi sesuatu yang baru. Penjelajahan kita kali ini dimulai dari tepian galaksi Andromeda, tempat ekspedisi sebelumnya berakhir. Dari sana, kita meninggalkan galaksi spiral terbesar di Local Group untuk mengenal lingkungan kosmik tempat Bima Sakti berada. Kita melihat bagaimana lebih dari 100 galaksi saling terikat oleh gravitasi dalam sebuah keluarga yang telah bertahan selama miliaran tahun. Lalu, kita melanjutkan penjelajahan menuju galaksi Triangulum, galaksi spiral terbesar ketiga di Local Group yang selama ini mungkin kalah populer dibandingkan Bima Sakti ataupun Andromeda, namun justru menyimpan banyak petunjuk penting mengenai bagaimana galaksi membentuk bintang, berevolusi, dan mempertahankan strukturnya hingga saat ini. Jadi inilah akhir dari penjelajahan hari ini. Keluarga kosmik yang baru saja kita jelajahi ternyata hanyalah sebuah pulau kecil di tengah samudera yang belum pernah kita seberangi. Maka, pada penjelajahan berikutnya, kita akan meninggalkan keluarga galaksi tempat Bima Sakti tinggal. Kita akan keluar dari Local Group untuk menuju lingkungan kosmik yang jauh lebih besar, tempat ribuan galaksi berkumpul membentuk sebuah kerajaan raksasa bernama Gugus Virgo. Di sanalah kita akan mulai memahami bahwa bahkan keluarga galaksi pun bukanlah tujuan akhir dari penjelajahan ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.